Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Arif, kita ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu lagi sama Om Rodi ini. Ya, Sehat-sehat selalu Om. alhamdulillah, alhamdulillah Mas sehat. Ini lagi di pohon apa nih Om? Ini di Tamaki. Tamaki ya? Tamaki pembuahan pertama juga. Pembuahan Pembuahan pertama. Pembuahan Tapi pertama saya biasa waktu itu umur 5 bulanan kita buahin. Pertama ini potnya ukuran potnya 150 liter. Juga belum penuh ya, ditekuk ya teman-teman potnya. Ditekuk. Ya. Oh, dilipat ya? Kalau iya. tingginya segede lagi. Ya anggaplah baru separuh dipakai. Berarti sekitar ya hampir 100 liter yang kepake medianya. Ini model teralis nih, beda yang teralis yang kita bahas yang kemarin para-para. Nah ini teralis itu teman-teman. Teralis, terus ini belok lagi nih Om atasnya Om. Jadinya belok gini. Kan kita namanya ini pendek ya. Di atas buah ini kita butuh daun juga, makanya untuk biar rapi kan kita belokin. Nah, jadi teralis iya, para-para iya ini. Jadi hubungan ya. Semi teralis, semi para-para. Kita belokin. Awalnya ini kita nggak sengaja, Mas, mau bikin pembuahan bersusun ya. Tapi pas ketika saat pembatasan daun di 15-14 daun, waktu itu kan tunas airnya masih ada. Nah, ketika buah makin agak membesar, lalu tunas air kita sedikit dibuang-buangin lah. Kok pada pecah batnya, dan ternyata buah-buah banyak. Kita mau buang sayang, akhirnya udah fix kita lanjutkan jadi buah pembuahan bersusun. Makanya di sini saya lihat yang di sini. Nah, ini Tamaki nih. Ini sudah mau mendekati matang Om. Udah mendekati matang. Ini emang kalau warnanya seperti ini ya? Iya, nanti kuning-kuning gini. Ini kan sebetulnya barengan pangkas dulu Jupiter, Mas. Jupiter udah habis duluan karena dia lebih cepat manis, lebih cepat dikonsumsi, akhirnya cip-cip tiap teman-teman datang, tamu-tamu habis. Udah dirapikan. Nah, ini padahal barang tapi ini belum. Tadinya ini yang di bawah ini awal pemangkasan keluar 43 dompol. Nah, kita yang di bawah ini kita besarkan 30. Nah, ini sisa berapa karena sebagian ke sana udah diicip-icip juga. Udah duluan ya. Ini sisanya. Jadi tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12. Belum termasuk yang ini di atas. Nah, ini buah susulan apa gimana? Buah susulan hitungannya. Biarpun awalnya nggak disengaja, tapi akhirnya kita rawat dan ini sampai saat ini. Nah, ini ada udah agak gede, ada yang masih kecil tuh. Susul menyusul. Tapi tetap kita udah stop ya, biarpun ada kembang lagi kita buang. Nah, udah stop segini aja, yang udah stop kecil. Sampai di sini nih Om. Nah, iya, ini di atas buah. Atas ini kita sekitar 1 2 3 4 5 lah. 4 sampai 5 daun udah stop permanen. Oh, di sini udah berhenti. Nah, ini kita tumbuh lagi teman-teman ya, kita potes lagi udah. Ditumbuh lagi nih, kita stop. Oh, itu harus dipotesin Om ya? Ya, kalau dibilang harus tergantung ini ya, kalau tujuan kita kan itu untuk nutrisi supaya nggak banyak kebuang lagi ke pucuk biar masuk ke sini. Kalau mungkin ada teman-teman yang nanya, kan di atas daun katanya 14-15 daun Om. Ya kan kita punya daun di bawah banyak. Gitu. Kalau dibikin 14 lagi kepanjangan lagi. Gitu. Jadi terlalu panjang. Jadi cukup ya kita sekitar 5 daun di atas buah atas ini ya. Tambahan daunnya ada di bawah kisaran sini, di bawah buah. Gitu. Jadi cukup untuk mensuplai nutrisi. Tuh. Dan juga jangan juga terlalu sedikit. Nanti ketika ini kita panen, bentar lagi mungkin sekitar 10 hari lagi lah ya. Kalau mau panen habis, ya udah kita fokus ini. Fokus yang di atas ini buah. Ya? Setelah buah ini habis, kita nggak akan buahkan lagi langsung. Kita istirahatkan dulu. Berarti satu pohon panen 2 kali. Iya, 2 kali 2 musim, 2 masa. Tapi berurutan ya, nggak di jeda dulu istirahat. Nah nanti setelah panen baru kita kasih habis. Untuk ini kan buah bertingkat Om ya. Iya. Jadi ada yang barisan bawahnya sudah matang dan sementara yang di atasnya belum ya. Belum. Nah ini yang saya bingung nih Om. Untuk pemukanya sendiri bagaimana nih Om? Ya, gini, gak usah bingung-bingung, ntar pusing. Dulu gini, pertama kan kita nggak niat ya, kita nggak niat dibuahkan lagi. Jadi kita waktu itu fokus pembesaran buah ini, pengisian buah. Ketika buah ini masih hijau, belum ke arah pematangan, masih agak pentil, agak gede dikit, gimana ya kita tetap fokus NPK 16,
plus magnesium sulfat sedikit tambahan, sisi lain manohara. Oh gitu. Dosis ya, kalau ini anggaplah 150 liter ya paling NPK itu 1,5 sendok. Oh, Air kurang lebih 8 liter. 8 liter. 7 sampai 8 liter. Terus gitu, kita 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Akhirnya ketika kita pembuangan tunas airnya karena kebanyakan daun terlalu rindang, nah pada pecah berbunga. Nah, terus ketika bunga keluar, waktu itu gimana? Apakah kita setting fokus ke bunga apa tetap fokus di buah? Kita waktu itu tetap fokus di buah. Ketika waktunya mupuk, kita pupuk lagi. Biarpun waktu itu buah, kembang ya, kembang, belum jadi beri nih. Jadi kita nggak pedulikan ini kan, fokus pemupukan. Jadi ketika dia mekar, ketika dia bunga, ada saatnya kita pas bareng mupuk. Tapi alhamdulillahnya tetap jalan, nggak rontok, nggak rusak buah. Ya kan kalau pertanyaannya, katanya kalau lagi bunga, lagi mekar terutama jangan pupuk. Nah, Iya, betul. itu ya itulah mungkin bedanya ketika kita lagi pembuahan bersusunnya. Karena ketika dia bunga mekar atau bunga brokoli itu kita posisi lagi banyak daun, bahkan banyak buah. Jadi ketika kita mupuk itu nggak terlalu over efek ke bunga itu, karena langsung diserap dibagi ke berbagai batang, berbagai buah yang sedang banyak-banyaknya. Jadi efeknya nggak begitu kelihatan, nggak begitu pengaruh biarpun saat mekar. Beda kalau kita saat pembuahan lalu pangkas hampir habis daun, lalu keluar brokoli, daun juga masih sedikit, lalu kita pas brokoli banyak mupuk atau pas mekar kita mupuk. Jadi pupuk itu langsung banyak masuk ke buah, ke bunga lagi mekar, efeknya bisa rontok lebih tinggi kemungkinannya. Nah, terbukti ketika kita abaikan itu dan kondisi lagi banyak daun, banyak buah, pupuknya juga nggak kita kurangin lebih tipis, normal, pupuknya pupuk dosis normal, nggak begitu pengaruh efek kerontok atau kerusak buah lah. Jadi poinnya berarti karena pupuk itu terserap oleh banyak buah yang sudah ada dan banyak daun. Jadi relatif aman ke bunga yang lagi brokoli ataupun lagi mekar. Gitu. Kita kemarin fokus di pembesaran ini sampai matang, nggak pedulikan ini. Ini sisanya aja pupuk lari ke sini gitu. Nah, kalau sekarang kemarin sudah kita pupuk terakhir ya kan. Udah kita pupuk terakhir yaitu dengan SOP plus magnesium sulfat. Jadi kalium aja yang kita masukkan pupuk terakhir itu untuk menjelang ke pemanisan buah ya. Sebelum kita panen maksimal ya 14 hari lagi. Tapi ini pun udah cukup manis ya, biarpun belum merata nih teman-teman. Nanti kalau mau kita review nih mas, sedompol lah apa gitu. Boleh. Kita petik, nanti kita coba buka buahnya kayak apa sih tamaki gitu. Kita ambil yang coba ini deh. Ini juga belum merata semua nih. Bismillah. Ya, ini udah ada yang manis, kayaknya masih ada yang hijau juga. Oke. Bismillah. Nih kalau kita bandingin ya dengan jari jempol saya nih. Wah, lumayan. Ambil yang kira-kira paling besarnya. Nah, teman-teman ya. Main ya, lumayan besar lah. Normal lah segitu mah. Enggak kecil, enggak jumbo juga. Hampir 1 jempol Om ya. Oh, lumayan. Oke. Nah, kita coba kita ini Kang, coba buku pas ya. Oke, kita taruh dulu ini. Ini kondisi di bawah, di dalam. Ini kurang lebih 80 hampir 90 HSP teman-teman. Tuh. Ya. Tuh, biji baru menjelang coklat. Hampir ya. Tuh, iya, hampir coklat. Belum, kalau dibilang matang ini masih belum. Tapi udah yang menguning udah mulai manis. Yang masih agak hijau mulai masih agak asam-asamnya. Kata dia berjeli teman-teman. Jelly ya, daging itu kinyal-kinyal, dan kulit tebal. Untuk ketahanan pecah dia kuat daripada jenis-jenis lain, dia lebih kuat ya. Bahkan ini kemarin hujan pun perut covernya teman-teman nggak buka teman-teman. Ini kita buka barusan nih sebelum dikonten sama kemudian. Kemarin beberapa kali hujan ini kita nggak buka perut covernya, dibiarkan. Kalian saya uji nyali ini gimana sih kalau tetap di perut cover gitu dengan tapi ternyata hujan. Tadi pas kita buka aman nggak ada pecah-pecah, mulus-mulus semua ya. Ya mungkin satu faktor
tadi berkaprnya juga kan tembus udara kan, Hmm. tembus airnya basah-basah. Ketika hujan dia basah, rembes semua basah, jibreg lah ya. Tapi ya kedua mungkin ini Ada sirkulasinya Om ya? sirkulasi aman juga, akhirnya cepat kering juga, dan ini pun masuk kulitnya yang tebal. Hmm. Jadi sedikit agak mengganggu kalau kita makan, tapi nah, kalau udah matang banget sih langsung makan juga nggak sepertinya udah hilang Hmm. gitu. Nah ini info lagi, ini kita nggak tutup nih untuk ini Ini los Om ya? los hujan-hujanan kalau udah tembus apalagi ya nanti lebih banyak minum, kita nggak perlakuan tutup. Coba kita juga pengen ngecek nih untuk Tamaki ketahanan anti pecahnya gitu. Keunggulan Tamaki satu genjah, tumbuhan bersusun juga sangat mungkin ya. Ini contohnya udah bisa, dan relatif tanpa pecah, nggak beraroma. Gitu. Aman. Kalau garing dia nggak garing, dia jelly. Kinyal-kinyal. Mantap. Banyak yang suka juga kalau beraroma. Nih, kalau udah gini lebih manis nih, Kang. Nah, udah kuning gini ya. Nah, ini. Nah, coba kita petik yang sudah sangat kuning ya. Coba kita buka ininya. Yang mana Om? Nih coba nih yang di atas. Katanya kalau paling atas paling matang daripada sedompola ini. Yes. Oke. Kita buka. Sama bijinya. Belum coklat ya, menjelang coklat tuh, mulai agak coklat. Udah mendekati lah ya. Hmm. Supaya tidak penasaran nih Om. Iya, coba saya cicipin dulu ya. Bismillah. Oke. Ini breaknya break alami. Masih ada asam. Sebentar saya ambil art dulu ya. Oke, siap. Udah di sini begini aja. Nah ini teman-teman ya, ini kita ada alat untuk tes kadar gula aja ya. Coba kita, Refraktometer Om ya. ya kita cek. Nah ini mulai ada kumbang nih. Tawan bukan kumbang. Hati-hati nih, nanti dia mulai herang nih. Tentu kita karena ini ya kita mau coba yang kira-kira paling matang. Yang kira-kira Ya, betul. paling mana sih ya? Cobain aja deh kita. Ini kira-kira yang paling matang ya. Nah, kita teman-temannya kosong, biru, tandanya belum ada apa-apa. Manisnya kalau kita cobain sih udah manis, sudah ada yang cukup, biarpun belum merata. Coba tapi di berapa nih breaknya. Masih rendah, masih 14 kurang, 14. 14 kurang. Bismillah. Hampir mendekati ya 14 Om. Jreng Masih jreng rendah. jreng. Apalagi kemarin beberapa hujan besar ya, pengaruh juga. Kadar air tinggi, kadar gula jadi turun. Kalau makin agak kering media, makin kurang kadar air, insya Allah kadar gulanya lebih naik. Tanpa manis ya. Sebetulnya ini udah siap-siap pengurangan air jauh lebih banyak. Karena menjelang pematangan, tapi kita nggak lakukan itu. Kita tetap terbuka, tetap hujanan. Ya teman-teman, nah ini kita sedikit tadi review buah Tamaki yang 96 HSP. Kalau orang bilang banyak informasi yang dapat tuh, kalau anggur rata-rata sekitar 110 hari. 110 ya. Anuta Om Arga bilang bahkan sampai 120 sampai 130 hari. Itu baru maksimal. Nah ini baru 96 hari kita coba. Ya insya Allah sih kalau emang makin matang, makin manis ya teman-teman, makin tinggi gulanya. Oke, itu aja sedikit trik-trik yang kita lakukan di sini teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.